Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita belajar tentang share preference ya, atau dengan kata lain kita membuat form login, tapi di mana biasanya sisi user dan password kita save ke database, sedangkan kalau share preference adalah berjalan di lokal seperti itu. Nah, share preference ini adalah sudah fungsi yang sudah ada di Android Studio ya. Jadi dia menggunakan eh, lokal, penyimpanan secara lokal seperti itu ya. Nah, dengan kata lain membuat aplikasi login dengan penyimpanan secara lokal, yaitu nanti email dan passwordnya disimpan secara lokal sehingga kemudian saat kita oke atau kita submit, nanti kita akan mengeluarkan user gitu ya, user yang sudah kita uploadkan seperti itu. Nah, jadi share preference ini adalah login secara lokal seperti itu. Nah, kalau kita ketahui di sini seperti biasa, saya ada main activity, ada home activity ya. Jadi ada dua. Yang pertama ada main activity dan home activity. Sehingga otomatis pada eh, layoutnya kalian nanti akan muncul activity home dan activity main. Oke. Sebelum kalian eh, memulai memulai mengodingnya, pastikan dulu eh, Android Studio kalian di run ya, di run dulu sehingga nanti kita tahu apa yang kurang. Nanti bisa ditambah di build Gradle-nya 3434 seperti itu ya. Jadi sehingga waktu ini wajib saat kita mau memulai coding kita run dulu di awal sehingga muncul Hello World dan HP-nya seperti itu atau emulatornya seperti itu. Yang oke. Yang pertama adalah kita selalu membuat di sisi desain ya. Di sisi desain yang pertama kita ada activity, main activity, sorry, activity main yang XML-nya ya. Nah, saya tunjukkan dulu cara kerja dari programnya itu. Nah, sehingga saat saya masukkan misalnya di sini, misalnya, nah, saat kita login, dia akan save nama email kita ya. Kemudian kita membuka halaman baru, yaitu Home Activity. Ya, ini Home Activity. Jadi kita juga apa namanya melakukan juga tentang fungsi intent seperti itu. Saat kita logout, dia akan kembali lagi ke awal seperti ini. Nah, oke. Ini penyimpanan secara lokal. Oke, saya close dulu untuk sisi emulatornya. Oke. Nah, oke. Biasanya kita menggunakan constraint layout ya. Constraint layout, jadi nanti diperhatikan saat biasanya kita menggunakan constraint layout sebelahnya ada XMLS. Nah, ini harus ada. Oke. Jadi kita awali dengan relatif layout, kemudian yang pasti harus ditutup dengan relatif layout. Seperti itu. Oke. Nah, kemudian pastinya mengikuti ya ada XML. Biasanya ini naik ke atas sebelah constraint layout. Jadi kalian turunkan aja supaya sama, nggak ngetik ulang ya. Bagian yang ini kita nggak ngetik ulang. Jadi sudah ada saat kalian membuat lembar kerja baru. Kemudian kita menggunakan edit text. Oke, edit text yang pertama ini gunanya adalah untuk mengisikan nama email ya. Jadi seperti ini untuk edit text email ya bisa di screenshot. Nah, kemudian di sini juga ada edit text untuk password ya, seperti ini juga. Oke. Di sini saya mengabaikan string dulu. Jadi kalian bisa ngikutin ketikan aja. Kemudian buttonnya ini untuk button login hanya ini saja ya. Kemudian perlu diingat kalian hati-hati dengan ID. ID ini sangat penting karena nanti ya
masuk di logiknya. Oke. Nah, ini yang sudah selesai ya di eh, activity main. Kemudian kita ke main activity ya. Main activity atau sebaiknya biar nanti keluar ID-ID-nya kita bisa sekarang ke activity home gitu ya. Jadi kita membuat dulu home activity sebelum ke main activity. Activity home seperti biasa di sini nanti diklik kanan new. Klik kanan new, kemudian kalian bisa milih activity, kemudian empty views activity. Kasih nama home activity. Oke. Nah, kemudian saat di home ini kita masuk dulu ke XML-nya. Jadi ID-nya nanti biar eh, available semua waktu di coding ya, waktu di logiknya. Nah, kita tetap menggunakan relative layout, ya ditutup juga, jangan lupa. Kemudian yang ini saya tidak mengetikkan, tapi nanti sebelahnya constraint layout biasanya diturunkan di enter aja, sehingga nanti akan ada 6 baris ini. Oke. Kemudian kita membuat text view. Text view ini gunanya adalah untuk mengeluarkan lokal tadi ya, email yang sudah kita inputkan gitu. Kemudian di sini ada button logout. Nah, ini ada button logout. Di sini adalah saat kita sudah masuk ke email gitu ya, terus kita logout. Hanya seperti ini. Oke. Nah, activity main dan activity home hanya sekedar ini saja. Oke, desain kita sudah selesai. Setelah kita selesai, kita ke main activity yang pertama. Oke. Tadi saya membuat judul project ini adalah set preference gitu ya. Set preference dan ini nanti kalian pastikan beberapa modul atau function itu sudah masuk di sini ya. Jadi compact, bundle, konteks, intent, text, utils, button, edit text, dan set preference. Set preference sesuai dengan yang saya ketikkan, tidak sesuai dengan nama judulnya. Itu judul saya aja. Kalau kalian mau kasih judul login, nggak apa-apa. Tetap yang ini set preference, karena set preference ini adalah suatu function pada Android Studio. Oke. Nah, ini adalah kelas main activity. Nah, yang perlu diingat nanti ya, kita biasanya memulai ketikan atau codingan itu di bawah ini ya. Biasanya kita dimulai di sini. Tetapi setelah kelas main activity ini kita awali dengan companion object ya. Jadi kita mendeklarasikan objek di sini, kemudian mendeklarasikan private-nya, variabelnya di sini. Oke. Nah, kemudian di sini barulah override. Kan biasanya kalau kita pertama kali mengeluarkan modul ya atau membuat modul main activity, nah itu yang keluarkan ada kelas main activity sama override ini ya. Oke, sama override ini. Kemudian dilanjut aja di sini value dari email, password, login. Nah, perlu diingat ID ini adalah memanggil ID dari activity main ya. Jadi sehingga harus sama. Warnanya juga harus sama. Kalau ada yang merah jangan dibiarin gitu ya. Nah, kemudian ini set preference ini adalah sesuatu function. Jadi diketikkan aja seperti ini, kemudian email set preference nah seperti ini juga. Oke. Kemudian kita lakukan login ya, login button set on click listener. Jadi apa sih yang kemudian kita lakukan? Nah, di sini adalah kita ketikkan aja login set button on klik listener ya. Jadi saya tidak perlu mengajari lagi bagaimana caranya memilih yang ada it view-nya seperti itu. Kemudian kita ketikkan yang ini if ya. Kalau ini adalah pagar, ini hanya komen aja. Ini hanya untuk mengecek jika user kosong gitu ya. Nah, ini hanya komen aja. Jadi yang perlu kalian ketik yang ini ya. Oke, kemudian eh toast make text ya. Toast make text itu sampai sini. Sampai sini kemudian zoom. Else-nya adalah kalau ada if, di sini ada else. Ya, ada else. Kemudian di sini ada editor put string-nya. Oke. Nah, ini sampai sini.
Nah, ada editor put string. Nah, ini ada dua. Kemudian to save our data ya. Nah, ini editor apply. Nah, ini. Oke. Kemudian start new activity atau berpindah ke ke halaman lain, ke halaman berikutnya atau ke halaman baru. Kita adalah pakai file intent ini tadi, yang mana kita berpindahnya ke home activity. Ya, sampai sini jelas ya. Kemudian setelah itu dipahami ya, jadi bisa diulangi lagi di sini. Nah, bisa bisa di SS. Oke, 36, kemudian sampai sini di login button kolom. Login button. Oke, line 37. Kemudian di sini ada pagar 3 sampai 65. Nah, kemudian eh, di sini adalah override fun start-nya ya, start-nya. Oke, di sini. Oke. Jadi kalau ngetik sesuaikan dengan line saya sehingga nanti kalau ada yang kurang itu ketahuan. Oke. Sehingga gampang untuk dipahami apa yang kurang. Main activity udah selesai, sekarang kita kembali ke home activity. Kita kembali buka yang home activity, kemudian ketikkan aja yang tidak ada di sini. Biasanya yang ada itu app compact activity ya, kemudian ada mungkin ada konteks, ada bundle gitu ya. Kemudian yang lain intent, set preference, button atau text view kalian tambah ya seperti itu. Di awal nanti masih abu-abu, jadi nggak masalah. Tapi dia tidak menunjukkan error sebenarnya. Nanti kalau kita sudah jalankan dan dia ketemu function-functionnya kayak set preference diketik, nanti dia akan keluar warnanya menjadi seperti ini. Biasanya dia masih abu semua, dari import ini masih abu. Oke. Di sini ada kelas home activity karena kita di lembar kerja home activity. Nah, biasanya kita ketikkan setelah di set content view gitu ya. Nah, ini sebelumnya kita ketikkan ini. Oke. Nah, di sini kita sama creating constant case-nya atau apa namanya value component objeknya. Kemudian di sini variabel ya, variabelnya. Kemudian lah biasanya ini kita nggak ketik selalu akan ada. Kemudian ini set preference kalian mungkin bisa copy dari yang main activity set preference. Kemudian getting data. Nah ini beda ya. Jadi beda sama yang ini sebentar ya. Ya. Ini email set preference. Nah seperti ini. Kemudian ada di sini untuk menyebut atau untuk memanggil welcome email tadi yang sudah diketikkan ya lokal tadi. Nah di sini kemudian buttonnya juga ada di sini ya. Makanya ini logout button set on click listener jadi seperti ini. Kemudian nah file editor sampai sini. Kemudian ini editor clear saat data itu eh, di logout ya. Kemudian editor apply. Nah kemudian intensnya kita balik ke ini sudah memanggil intent. Kalau kita logout, kita balik lagi memanggil main activity ya. Main activity, kemudian sudah selesai sampai sini. Oke, di sini tidak ada. Oh oke, mungkin warna kali ya. Kalau warna saya kayaknya nggak pakai string, jadi warna ini saya ketikkan dengan langsung ketikan warna color di button ya. Button color, oke nggak ada. Jadi warnanya nggak saya spesifikkan untuk ke colors XML-nya. Kemudian activity home-nya.
juga sama. Jadi kita tidak bermain color di sini. Tapi kalau mau diganti colornya juga nggak apa-apa. Misalnya button lockout gitu ya. Nah, mau dikasih warna apa terserah juga nanti bisa ditambahin di sini. Ini warna aslinya ya, warna aslinya. Oke, kemudian activity min juga. Oke. Baiklah, sekian dari penjelasan saya untuk materi ini. Eh, Tugasnya adalah membuat sama seperti punya saya gitu ya sementara ini. Eh, Mungkin jika ada yang kurang jelas nanti bisa ditanyakan saat pertemuan dengan saya. Baiklah, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.